TNI ini memang menghabiskan uang negara, tapi sebaliknya TNI tidak memberi keuangan negara. Jadi kita memang susah, ya, susah diukur karena kita hanya intangible benefit untuk negara di bidang pertahanan militer, tetapi ini bukan membentuk fakta militer. Maka kita bersedia atas dasar mutual respect dan mutual benefit dari kedua negara yang saling membantu. Memang betul dalam konteks patrol boat ini kita dalam konteks geostrategi memang posisi kita ada di dalam tantangan negara maritim, mana kita berasal dari dua samudra, Samudra India dan Samudra Indonesia. Ini memang sangat kita perlukan. Kita memiliki 8 choke points yang harus kita jaga. Yang harus kita jaga ini, Bapak-bapak sekalian, ini penting sekali untuk diketahui. Karena sebagaimana suatu rumah, kalau pintu-pintunya tidak dijaga, bisa kemasukan maling. Kalau malingnya sopan nggak apa-apa. Tapi kalau malingnya justru mau merampok atau mau membunuh yang tinggal di dalam situ, maka kita ya sebagai pemilik rumah harus siap-siap menghadapinya. Nah ini kita memang menganut satu adikum yaitu civis pacem para bellum. Kalau kita mau damai, kita siap-siap untuk perang. Nah, ini semua dipahami oleh semua negara yang berdaulat. Yang kedua, urgensinya adalah memang alutsista ini adalah kebutuhan kita. Sedikit saya mau memberitahu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahwa TNI ini memang menghabiskan uang negara. Tapi sebaliknya TNI tidak memberi keuangan negara. Jadi kita memang susah, ya, susah diukur karena kita hanya intangible benefit untuk negara, yaitu kedaulatan. Tinggal kita sekarang ditanya, apakah kedaulatan itu tuh harganya berapa? Nah, inilah yang kita kerjakan, bahwa memang alutsista kebutuhan TNI itu mahal, Pak. Mulai dari orangnya sampai peralatannya. Ini memang mahal. Tapi saya juga bingung, kenapa kok tidak banyak orang yang mau masuk Tentara Nasional Indonesia? Tuh, mungkin karena gajinya kecil. Ini juga mungkin juga menjadi perhatian kita bersama. Nah, kembali kepada alutsista ini, maka penerimaan hibah patrol boat ini yang dari Jepang, ini untuk mendukung pengamanan choke point kita. Khususnya saya mendengar dari Kasal akan diproyeksikan di IKN. Akan diproyeksikan di IKN. Tentunya akan diperlengkapi dengan senjata-senjata yang nanti kita dapat. Patrol boat ini tidak punya senjata, Pak. Hanya platform aja. Jadi kita bertugas untuk mencarikan senjata yang kita miliki sendiri. Sedikit gambaran mengenai spesifikasi teknis patrol boat ini. Ini sebetulnya patrol boat ini biasanya kita ditanya berapa sih panjangnya. Kalau kita punya fregat merah putih, Pak, panjangnya itu lebih dari 140 meter. Tapi kita menerima bantuan hibah ini panjangnya 18 meter. Jadi berarti kita pakai patroli antar kepulauan. Lebarnya ya hampir 5 meter, kecepatannya juga 40 knot. Dan dia mempunyai mesin diesel, belum mesin listrik, Pak. Kemudian memang kapasitasnya ini
2 awak kapal dan 14 penumpang. Sebetulnya ini yang menjadi spesifikasi yang kita dengan senang hati menerima hibah dari pemerintah Jepang. Dasar dari pemerintah Jepang untuk membantu kita ini adalah official security assistance yang berasal dari Jepang, yaitu hibah peralatan, bekal dan bantuan yang ditujukan kepada negara-negara sahabat. Jadi bukan hanya Indonesia. Pemerintah Jepang juga sudah memberi hibah kepada Filipina, kepada Malaysia, kepada Bangladesh, dan Fiji pada tahun 2023. Tetapi material ini bukan bekas, Pak. Material ini baru. Material ini baru dan kapal Portos ini dibuat di Jepang sendiri. Jadi ini Jepang ingin menunjukkan produksi di dalam negerinya. Dan kita menghormati sebagai CBM, Confident Building Measure, sama-sama membantu untuk merebut satu kepercayaan. Hanya kapal hibah ini tidak lengkapi senjata. Jadi akan dipasang oleh Indonesia, akan dipasang oleh TNI AL. Nah, kita juga memiliki senjata buatan produksi di dalam negeri. Insya Allah ini akan kita lengkapi. Ada hal yang perlu saya laporkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa beberapa aspek yang kita lihat di dalam penerimaan hibah ini, ada 4 aspek. Yang pertama aspek strategis. Tadi saya menjelaskan mengenai kerawanan-kerawanan apabila ada rumah bisa kemasukan maling, maka wilayah nasional kita yang kurang lebih 7 juta kilometer persegi itu ada 5 juta kita dikelilingi oleh perairan. Ini rawan perompakan, pencurian, kekayaan alam, serta penyusupan kapal asing. Kita juga tidak tahu bahwa di wilayah kita bisa saja di sekitar IKN itu kapal selam negara asing bisa masuk ke situ. Ya. Nah, dari segi strategis inilah kita memerlukan kemampuan TNI Angkatan Laut agar supaya dalam pelaksanaan tugasnya menjaga kedaulatan kita di laut ini bisa maksimal. Secara politis, saya kira bapak-bapak perlu tahu bahwa Indonesia dan Jepang ini mulai mesra dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia dan diterima oleh Presiden. Banyak sekali yang dibicarakan, termasuk pertahanan, tetapi lebih banyak berbicara ekonomi.